malam hari ini kita akan kita akan share tentang bagaimana teman-teman nanti juga bisa mengupgrade keilmuan, mengupgrade talenta. Kemudian hal-hal yang lain adalah kita juga akan mengembangkan dunia yang lebih kolaboratif. Oh ya, sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa saat ini kita akan punya sebetulnya bisa dibilang lembaga, bisa bilang komunitas dosen ya, dosen di mana kita juga sebetulnya dosen sekaligus praktisi. Ya, seperti yang kita sampaikan di tempo hari beberapa waktu lalu, Harmoni. Mudah-mudahan sudah ada yang buka di website kita tuh harmoni.id. Nah, di sini harmoni.id itu adalah proyek ya, sebetulnya ada 2 proyek. Kemudian yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah proyek tentang industri. Nah, kita berada di dunia yang edukatif ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang merasa baru tentang animasi atau menasih tentang animation. Itu hal yang memang mungkin ada teman-teman yang belum familiar. Tapi teman-teman kalau misalnya mendengar kata PowerPoint bisa jadi udah familiar. Nah, sekarang teman-teman ini insya Allah kita bukan hanya sekedar sharing bagaimana PowerPoint lebih aplikatif, lebih menarik, kemudian lebih kemudian lebih, kalau kata anak-anak sekarang itu lebih powerful, nggak semacam itu. Kita ingin lebih dari situ. Yang artinya begini, yang artinya kita sapa dulu nih trainer kita Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Oh ya, ya. Selamat malam Mohon izin, semuanya. mohon izin mendahului Pak. Assalamualaikum Pak Jenderal, selamat malam Uh, semuanya. Waalaikumsalam. Mohon izin mendahului Pak Adi. Ya, ya. Baik. Nah, ini ini kita lanjutkan dulu bahwa malam ini mudah-mudahan menjadi start bagus ya. Start bagus buat kita semua, yang kita tentunya juga ketika kita banyak berbagi, tentunya kita akan banyak mudah untuk mendapatkan, pertama relasi, kemudian kedua juga mudah kita mendapatkan keilmuan tentu terutama. Nah, di sini animation PowerPoint ini memang sudah kita coba dan tentunya pengen lebih banyak kita akan share ke banyak guru-guru. Memang kita utamanya kita banyak share ke guru-guru nih. Nah, di situ mudah-mudahan nantinya guru-guru akan bisa mengembangkan keilmuan ini untuk apa? Yang pasti teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja deh biar enak. Teman-teman nanti kita akan fasilitasi untuk menjadi trainer. Arahnya ke sana. Dan di situ menjadi trainer itu nanti di situ tentunya insya Allah akan ada dibilang kafala, kita bilangnya berkah aja deh. Nah, akan lebih nyaman. Dia akan ada berkah yang tentunya akan lebih, insya Allah akan lebih bisa memperbaiki kondisi teman-teman. Nah, mungkin selama ini teman-teman juga ya udahlah ngajar, bikin media ajar, kemudian PowerPoint, materi sampaikan sudah. Tapi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan, dan perkembangan kreativitas sekarang bukan hanya sekedar materi ajar, tapi bisa menjadi arena tanda kutip, arena main-main. Arena yang lebih variatif. Dan di situ adalah peluang teman-teman, ya peluang kita juga sih, ini untuk bisa mengembangkan dunia kreatif multimedia. Nah, ini sebagai pengantar saja. Nah, teknis di malam hari ini mungkin nanti kita di awal akan insya Allah kita akan sebarkan sertifikat ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk nanti teman-teman jadi bisa menjadi poin. Yang kedua, nanti kita akan di pertemuan terakhir itu kira-kira materi apa yang tentunya dibutuhkan teman-teman. Nah, yang ketiga, berharap teman-teman nanti bisa mengembangkan dunia edukasi yang salah satunya adalah melalui trainer. Nah, kira-kira semacam itu. Nah, mudah-mudahan sih ada manfaatnya agar lebih efisien. Nanti kita akan
pertanyaan-pertanyaan nanti silakan aja sementara ditampung di kolom chat. Sambung sampai situ, nanti kemudian kita sesi terakhir kita akan adakan tanya jawab, kemudian planning apa yang mungkin teman-teman masih belum kebayang apa yang akan menjadi aktivitas buat teman-teman semuanya. Baik, untuk efisiensi kita akan bisa start ya, bisa mulai, kita bisa sharing tentang apa saja yang menjadi pengalaman kita di dunia edukasi, praktisi plus trainer, nanti akan digawangi oleh Pak Adi Segara. Nah, beliau ini, Pak Adi Segara ini memang tim Harmoni, memang beliau selain ngajar di kampus negeri dan swasta, beliau juga terlibat di banyak institusi pemerintah, bahkan ke internasional, bahkan banyak pelatihan dan keilmuan yang tentunya sayang untuk kita lewatkan sebagai sebagai penyerap ilmu lah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menyerap banyak ilmu dari beliau. Baik, untuk efisien waktu, kami persilakan Pak Adi untuk menyampaikan inspirasi. Mudah-mudahan teman-teman nanti akan menjadi lebih semangat ya, semangat hidup, semangat berkreasi, dan semangat mencari berkah. Nah, kira-kira gitu. Baik, monggo Pak Adi, bisa dimulai. Ya, terima kasih banyak wassalamualaikum Pak Jendro. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman sekalian. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya deh. Ya, insya Allah sehat lahir, sehat batin, mudah-mudahan juga sehat keuangannya gitu ya. Tanggal berapa sekarang nih? 28 ya. Mungkin ada yang udah ujian, ada yang belum ya. Oke, nggak tahu, yang penting tetap semangat ya gitu. Semangat, oke. Apalagi kalau jangan cuma pas gajian semangat ya, sebelumnya juga harus semangat. Baik, terima kasih Pak Jendro di kesempatannya, dan mungkin malam ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jendro, oleh host, bahwa ya malam ini sebetulnya kita ada apa ya? Saya lebih suka sebut sharing ya, sebetulnya sharing bagaimana terkait dengan PowerPoint. Tentu PowerPoint juga ya. Kenapa PowerPoint gitu ya? Kenapa PowerPoint? Satu-satunya adalah memang ini program presentasi yang meskipun ada program-program lain yang baru, memang ini tetap digunakan karena memang sudah biasa melekat pada kalau Anda menggunakan PC gitu ya, sudah melekat. Meskipun sekarang ada program-program lain ya seperti Canva, Renzi, mungkin juga yang lainnya. Namun demikian ini juga masih tetap digunakan ya karena mungkin udah familiar juga gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya coba izin share dulu ya Pak Jendro. Monggo. Nanti kalau misalkan agak terputus-putus agak ini bayangannya jaringan tempat saya agak kurang bagus nih, habis hujan besar kayaknya. Oh, Tapi ya ini baik. mudah-mudahan sih berjalan lancar ya. Oke. Oke, teman-teman apakah bisa melihat slide di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke. Teman-teman sekalian ini semua sebagian besar guru ya kan ya? Guru, baik guru swasta, kemudian juga ada mungkin guru honorer, ada guru ya memang pegawai negeri dan seterusnya ya. Saya sangat salut buat teman-teman guru ya, sangat berhikmat tentunya di dalam memberikan pembagian pengajaran, dan malam ini saya coba membagikan mungkin ya beberapa ya pengalaman saya terkait dengan animasi ya, terutama di PowerPoint. Jadi Bapak Ibu sekalian pasti sudah pernah menggunakan PowerPoint ya Bu, sekalian ya. Sudah ya. Kira-kira mungkin ada yang sejauh mana menggunakan PowerPoint gitu. Apakah hanya tidak ada animasinya atau hanya slide saja? Ya, itu tentu beraneka ragam ya. Saya harapkan sih memang sudah secara umum sudah bisa lah ya. Nah, tapi terkait animasi, ternyata memang animasi ini bisa dibilang ilusi ya, ilusi daripada sebuah objek ya dengan pergerakan. Jadi animasi sebetulnya pergerakan. Oke, kita langsung saja malam ini. Saya akan mulai dengan menjelaskan dulu sebelum saya praktekkan adalah prinsip animasi. Jadi
di dalam presentasi itu kan elemennya banyak ya, Ibu sekalian. Ada gambar, ada teks, ya, ada video, ada audio mungkin, ada interaktif, ada juga animasi. Jadi animasi ini salah satu elemen dari presentasi. Nah, terkait dengan animasi, eh, mungkin umumnya teori ya banyak mengatakan menggunakan teori si Olin Johnson dan Frank Thomas nih ya di 12 Principle of Animation. Jadi saya singkat aja untuk menjelaskan animasi di prinsip animasi ini sehingga nanti kita mungkin bisa menggunakan prinsip-prinsip ini dengan tepat gitu ya. Baik, langsung saja. Yang pertama ini adalah animasi yang disebut dengan squash and stretch. Jadi gampangnya adalah animasi ini sebetulnya menggunakan momentum ya. Jadi seperti sebuah objek itu dilebih-lebihkan gitu. Ini kalau di animasi film kartun tuh kayak Tom and Jerry udah kudakan kalau pas lagi lari badannya panjang gitu ya. Pas ketabrak itu badannya pendek, itu dilebih-lebihkan. Nah, ini terambil dari situ tentunya ya. Squash and stretch-nya. Sehingga ada momentum, ada akselerasi, dan sehingga lihat, ini gerakannya kayaknya dilebih-lebihkan. Yaitu pertama adalah squash and stretch. Yang kedua adalah antisipasi. Antisipasi ini gampangnya adalah pergerakan yang apa namanya sebelumnya atau persiapan. Contoh kalau misalkan kita mau lompat itu ya, pastikan jongkok dulu ya, atau menurunkan kaki dulu ya, nggak mungkin langsung loncat ya, atau melempar sesuatu pasti tangannya ke belakang dulu gitu. Nah itu namanya antisipasi. Nah di dalam penggunaannya yang paling gampang adalah mungkin pernah dengar yang namanya efek pantul bouncing, mumble gitu ya. Bagus sekalian pernah dengar ya. Nah itu salah satu penerapan dari prinsip antisipasi ya. Nah, antisipasi ini nanti banyak digunakan juga nih ya untuk artinya ketika perubahan objek animasi itu bisa memberikan kesan itu artinya tidak tidak kaku ya, tidak kaku. Baik, kemudian yang ketiga adalah staging. Gampangnya ini sebetulnya adalah visual saja. Jadi kalau Anda lihat nih ada animasi di sekitar tombol button ini yang jarum jam atau berlawanan jarum jam? Arah pergerakan animasi sekitar tombol, Ibu sekalian. Monggo bisa Ya, disampaikan. arah jarum jam ya. Ini ada tombol di sekitar tombol ini arah jarum jam animasinya. Jadi seolah-olah menekankan bahwa coba diklik bagian itu gitu ya. Ayo silakan klik gitu loh. Nah ini semacam seperti alur visual untuk memberikan petunjuk penguatan pada daerah tertentu animasi gitu ya. Kemudian strike yang keempat, strike ahead and post to post, gampangnya adalah bahwa animasi ini adalah kita di dalam menggerakkan animasi itu ada pergerakan selama sepanjang animasi ya, pergerakan yang khusus yang lebih. Anda lihat yang di atas itu yang biasa ya. Yang di bawah ketika berjalan ke kanan tidak hanya kiri kanan tapi di tengah-tengah itu ada pembesaran. Ya, pembesaran di sini. Ya, ada pembesarannya. Ya, jadi saya pindahkan dulu. Oke, ya ini lihat ada pembesaran di sini di bagian tengah-tengahnya sehingga terlihat apa namanya perubahan dari satu tempat ke tempat lain tapi ada pembesaran atau apapun yang bisa digerakkan di antara pergerakan itu sendiri. Namanya circle head. Kemudian yang kelima follow through. Nah, follow through ini ada animasi utama dan ada animasi yang overlapping biasanya, artinya mengikuti juga ya. Follow through itu mengikuti dan juga ada overlapping di atasnya. Ini ada dua. Anda lihat animasi di dalam kotak itu, ya. Kalau Anda lihat ketika otaknya macam goyangan di dalamnya dan mengikuti gitu ya, mengikuti dan dia ada di atas objek yang di bawahnya. Ikut tidak biasanya adalah ketika kita mau membuat animasi mobil misalkan ya, rodanya berputar. Nah, itu berarti kan roda kan ikuti mobil ya, gitu loh. Jadi berputar ketika mobil berjalan ya. Atau ketika ada kupu-kupu gitu ya, itu terbang di dalamnya ada pergerakan misalkan sayapnya mengepak gitu ya. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Nah, ini yang sering nanti digunakan untuk memberikan efek apa ya namanya? Ilusi dengan slow in statis ya. Pergerakan statis
Jadi sama kecepatannya, akselerasinya. Ya, sedangkan yang di bawah ini ada percepatan dan perlambatan. Jadi Anda lihat di situ ada slow in slow out, ke sini tambah ke cepat ya. Jadi pergerakannya itu ya. Sampainya sama nih, sampai sama, cuma pergerakannya berbeda, namanya slow in dan slow out. Yang ketujuh adalah prinsip arch. Arch ini apapun yang terkait dengan pergerakan lengkung. Jadi melengkung ya, kurva ya, ini diperlukan ini untuk sehingga tidak menjadi bosan ya pergerakan seperti ini. Dan kedelapan, nah ini sama dengan yang follow through tadi, cuma di sini ada semacam animasi apa namanya, animasi di dalam animasi, cuma di dalamnya itu lebih banyak pergerakan seolah-olah menjadi gerakan yang penggeraknya. Jadi kalau Anda lihat di sini, bola ini lingkarannya berputar ke kiri kanan itu karena ada animasi di dalamnya gitu loh. Jadi karena bergerak kencang sehingga bergerak gitu loh. Jadi penggerak animasi yang di dalam itu bergerak sebagai pusat pergerakan ya. Artinya sebetulnya ya secondary action gerakan kedua ya, tapi sebetulnya itu bisa menjadi juga acuan untuk menggerak pertama. Seperti roda gigi lah ya. Yang kesembilan adalah timing. Timing ini berkaitan dengan waktu ya. Anda lihat ini bedanya yang atas yang bawah. Kalau tadi slow in slow out itu waktunya sama, nyampainya sama ya kiri kanan. Cuma di tengah-tengahnya berbeda kecepatannya. Tapi kalau ini memang beda ya. Yang bawah lebih cepat karena timing frame-nya, jumlah frame-nya juga lebih singkat. Yang di atas lebih banyak sehingga lebih lambat ya, lebih lambat. Jadi yang atas misalkan menempuh waktu 2 detik ya, sedangkan yang di bawah cukup 1 detik mungkin kurang. Ini ada timing namanya. Yang ke-10 namanya exaggeration. Nah, exaggeration ini sebetulnya lebih kepada karakter daripada sebuah animasi objek yang dianimasikan. Ya, contohnya tadi ini, ternyata pergerakannya tidak hanya kotak, maka ada bentuknya kayak karet ya, kayak per tarik gitu loh. Jadi ada seperti objek itu memiliki karakter. Ya, ini kan kayak karakternya apa nih? L gitu. Jadi seperti itu pergerakannya. Dan drawing. Bapak Ibu sekalian, bedanya apa antara kiri dan yang kanan? Yang kiri dan yang kanan bedanya apa nih? Sambil diskusi monggo biar cair. Oke, kira-kira sekerdas se, se yang beda. Yang di mana, Bapak Ibu sekalian? Bisa dilihat kira-kira? Boleh menjawab di kolom chat, Nanti boleh loh. materinya juga saya share ya di chat juga bisa. Nah, ini Ya, Pak. pada bagian kayak kesandung gitu loh. Jadi ada apa, berhenti sebentar terus berlanjut lagi. Iya, Nah, gerakannya ini artinya ini ada ya, Pak ya. detail ya, ada sifatnya accident ya. Jadi ada yang sifatnya tiba-tiba di tengah animasi pergerakannya. Iya, betul. Yang di kanan itu ada kayak kesandungnya gitu Bu di sini ya. Jadi ada kayak kaku sedikit ya mungkin ya. Nah, itu adalah gerakan yang tidak diduga misalkan. Gimana? Di yang kedua. Mohon maaf. Ini di jaringannya di tempatnya Pak Adi memang sedang hujan kencang, jadi ini ada kendala di Iya. jaringan. Ya, sambil menunggu. Mental ya, Pak ya. Baik, sambil menunggu Pak Adi, ini sedikit kita sampaikan memang tentang animasi di PowerPoint ini memang karena bukan kebetulan kita memang bergerak di dunia kreatif. Ternyata yang bisa kita dalami banyak banget ya. Nah, ini memang selama ini ketika guru-guru mengajar seringkali juga standar menyampaikan materi penting, namun ketika kita hanya sekedar membuat huruf, membuat kata, itu lebih interaktif, terutama memang yang paling asik itu di guru-guru
di sekolah dasar. Itu menjadi lebih penting. Tapi bukan berarti yang SMP, SMA, kemudian kampus juga mungkin agak-agak tidak butuh, enggak juga. Karena saya juga di kampus, itu juga perlu kondisi tentang lebih interaktif. Oh baik, monggo Pak Adi udah masuk kembali. Pak Adi? Oh ya, ini lagi jaringan. Saya kontak lagi. Pak Adi udah normal jaringan? Ya baik. Ya sambil menunggu Pak Adi, beliau udah masuk tapi sepertinya sih jaringan. Baik, ini kita lanjutkan kembali tentang animasi di PowerPoint. Nah, ini mungkin ada beberapa Pak ya, ada beberapa yang memang perlu kita lebih dalam ini ya, dalam artian ketika kita menyampaikan materi itu selain tentunya juga kita harus paham dengan materi tersebut, mungkin teman-teman di sekolah ada juga yang mungkin belum pernah pakai PowerPoint. Mudah-mudahan sudah ya, sudah PowerPoint ya, mudah-mudahan sudah ya. Nah ini tentunya perlu apa ya? Perlu pembelajaran yang sedikit ekstra, walaupun nanti terakhir nanti Zoom tetap kita akan berikan. Kemudian hal yang lain lagi adalah nantinya ketika kita juga mulai praktik, nanti memang perlu kita tidak mengandalkan handphone ya, karena memang harus berpraktek, dan kita juga akan terus dampingi bagaimana menjalankan program ini sampai nanti kira-kira bisa untuk sebagai sarana komunikasi. Nah, kira-kira semacam itu. Oke, ini saya update dulu. Ya. Assalamualaikum Pak Adi. Ya. Ya. Pak Adi. Wah, ini jaringan lagi. Bisa putus kan lagi. Sudah, halo, Sip. Ya, sepertinya jaringannya. Nah, atau gini Pak Adi, mohon izin mungkin nggak usah Ya. pakai kamera barangkali Pak Adi. Agak sedikit. Oke, ya. Sebentar, saya coba koneksikan ke Pak Adi kembali. Pak Adi, sebentar ini saya akan kontak. Saya akan kontak. Ya. Oh iya, izin ya, coba ya. Mungkin agak lambat. Oke, saya kembali share ya. Ya baik, monggo Pak Adi. Oke, Pak Jendra sudah bisa ngelihat. Belum share Pak Adi. Pak Adi? Ya. Mudah-mudahan ini hanya sementara ya. Ini kalau pas Zoom itu memang salah satu kendalanya adalah di cuaca sih, cuaca dan kondisi internet. Kadang-kadang cuacanya bagus, internetnya pas tiba-tiba ada trouble, atau pas ketika cuacanya nggak oke, internetnya oke. Ya, jadi kadang-kadang ada yang mati lampu dan lainnya menjadi kendala. Tapi mudah-mudahan sih nggak terlalu lama. Sebentar saya kontak Pak Adi ya. Pak Adi? Oh, beliau terkena kendala ini. Ya, baik teman-teman. Ini sambil menunggu beliau aman di jaringan, kita sementara boleh menanyakan apa saja yang mungkin teman-teman selama ini tentang pola pembelajaran dengan PowerPoint. Nah, silakan bisa
Oke, Pak, tidak ada. Oke, Pak Jendro, mohon maaf, ini memang agak teman-teman sekalian ya. Ya, baik. Sudah bisa Monggo. muncul dengan suara saya lagi. Sudah bisa Pak Jendro ya? Oh ya, Izin jaringan. share lagi Pak Jendro. Oh, monggo, Pak Di. Oke. Iya, sebentar. Maaf ya. Ya ini kendalanya kalau meeting ya, kalau jaringan ya begini. Tadi habis hujan besar saja. Oke, teman-teman sekalian. Jadi yang terakhir tadi di appear ya itu berkaitan dengan animasi yang sifatnya itu merubah seluruhnya ya objeknya ketika berpindah baik bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Oke, itu berkaitan dengan prinsip animasinya. Mungkin kalau nanti ada gitu ya rencananya memang nanti lagi dibahas. Baik, teman-teman sekalian saya langsung saja mengarahkan. Masih kedengaran Pak Jendro? Oh, ya, oke. Tadi sempat putus. Oke. Ya, untuk gambarnya bagaimana teman-teman sekalian? Oke sih. Masih kelihatan? Masih. Masih putus-putus, Pak. Oh, masih putus-putus. Mungkin di beberapa tempat putus-putus. Sudah mulai tampil, Bapak. Pantara. Oke ya. Tampilan sudah oke, cuma suaranya masih Baik. putus-putus. Masih putus-putus ya? Sekarang sudah oke. Oke. Oh, sudah mulai tampil ya. Baik. Oh iya, ya ini kendala dari alam juga mungkin saya nggak bisa berkuasa nih. Oke, yang jelas sebetulnya kapan kita menggunakan animasi di PowerPoint? Apakah di PowerPoint tidak? Menunya itu Oh, mohon ada. maaf. Putus lagi. Ya ini mohon maaf teman-teman, ini kendala di luar perkiraan kita. Kalau misalkan sedang hujan di sini nggak bisa dihindari. Baik, kita sambil tunggu ke Pak Adi kembali. Baik. Ya, ini kita menyambung dari yang disampaikan Pak Adi bahwa nanti full apa yang kita lakukan nanti pure menggunakan PowerPoint. Biasanya ini kita ketika membuat animasi seringkali menggunakan After Effects. After Effects itu memang menjadi andalan kita, atau mungkin menggunakan Blender. Namun ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi, penggunaan PowerPoint ini karena kita sudah terus mengembangkan, ternyata juga nggak kalah powerful. Nah, oke, monggo Pak Di. Ya. Oke Pak Jendro, izin ya. Ya, tadi apa namanya kalau kita lihat menggunakan animasi di PowerPoint, apakah seluruh objek ya hanya pada bagian-bagian objek saja. Tapi saya coba kenakan di animasi di PowerPoint itu kita ya itu tools yang paling penting adalah yang Anda ketahui ya ada animasi dan ada 4 jenis animasi membuat animasi ya, yaitu animasi entrance, animasi masuk misalnya yang warna hijau ini. Ada animasi yang namanya kuning, emphasis. Ini adalah efek khusus biasanya untuk font atau juga apa efek-efek yang khusus. Kemudian ada animasi exit, animasi keluar. Jadi ada masuk, ada keluar. Dan juga nanti yang keempat adalah animasi motion pad, yaitu animasi mengikuti alur. Nah, semua ini bisa kita aktifkan secara bersamaan. Jadi satu objek itu bisa terdiri dari lebih satu animasi. Oke, simpelnya begini. Ini saya akan coba, saya punya sebuah katakan judul ya, judul sebuah presentasi yang gitu ya. Previewnya ya atau dijalankan slideshow-nya
nih ya tanpa animasi ya. Ketika dibuka maka begini ya gitu. Dan saya ingin membuat animasi contohnya pada teks ini ya. Simpel saja, saya langsung gunakan misalkan Anda yang paling sering aja yaitu fly in. Fly ini animasi masuk ya masuk. Nah, ketika saya aktifkan maka dia adalah setelah diaktifkan si Anda lihat di panelnya gunakan animasi ini. Di sini terdapat langsung ya ada animasi warna hijau dan di sini ada kondisi di mana animasi itu akan berjalan. Defaultnya adalah on click. Jadi kalau saya preview, klik ini belum jalan karena harus diklik perintahnya gitu. Kalau diklik baru jalan gitu ya. Nah, sedangkan kalau di bawahnya kita pilih lagi yaitu ada with previous. Artinya berbarengan. Artinya bersamaan ketika dibuka. Jadi saya klik ya langsung jalan. Kemudian yang satunya adalah after previous artinya berurutan, berurutan. Klik lagi, maka saya aktifkan lagi berurutan. Nah, di samping itu Anda bisa memplay form di sini. Ya, dalam objek ini masih terdapat satu animasi, ya satu animasi. Ya, waktu di file panjang misalkan sebanyak 1 detik atau 2 detik seperti ini dengan startnya with previous atau berbarengan bersamaannya kebetulan satu objek yang nggak masalah. Saya selama 1 detik, jadi muncul 1 detik seperti ini. Ini akan bertanda seperti ini. Sementara itu kita bisa merubah yang di keyframe-nya ini, timeline-nya, kita bisa menggeser detik itu berapa dengan cara menggeser ini. Ini 2 detik dan seterusnya. Atau mengganti di sini sama aja sih sebetulnya. Ya. Oke, ini contohnya 2 detik. Nah, sekarang misalkan saya masukkan, 1,5 detik. Di setiap animasi itu biasanya ada optionnya. Kebetulan defaultnya dari bawah nih. Tuh, ya. Bisa dari nah, bisa di ke kanan ya dan seterusnya kanan ya seperti ini dengan durasi selama 1,5 detik maka F5 akan seperti ini. Nah, sering cenderung tuh gerakannya sering dilihat ya umum ya. Kita bisa meningkatkan tampilan pergerakan ini dengan cara misalkan saya aktifkan ininya objeknya hanya mengedit di bagian animation pane-nya ya di ujung sini atau dengan mengklik 2 kali Anda bisa klik di ujung sini kemudian nanti ada pilihan effect option ya nanti keluar seperti ini nih. Nah ini dia saya mau menggunakan efek bounce. Bounce itu dia mumble ya atau gerakan prinsipnya adalah anticipation. Saya geser aja di sini dan dimulai startnya misalkan smooth start, halus gerakannya. Jadi ketika saya besarkan, perhatikan terjadi pada ini ya. Saya oke. Nah, kelihatan ibu sekalian gerakannya sekarang agak gimana? Gerakannya gimana? Agak ini ya, mumble ya. Iya, mumble kayak goyang-goyang, Pak. Boncing ya, agak boncing. Nah, ini sudah dinamis. Kita masih bisa memaksimalkan lagi dengan menggunakan ya di optionnya. Oke. Atau di bagian timingnya tadi di bagian effect option ya di animate di bagian enhancement penguatannya animate textnya ini bisa dipilih by word atau letter ya ini kan ada 2 word ya kalau word berarti kita lihat ini word by word nah, gitu jadi nggak berbarengan semuanya atau kita bisa edit lagi effect optionnya by letter lihat by letter dengan delay antar letter itu 10% dari animasi. Oke, coba dulu deh. Ini Pak hasilnya. Oke. Iya. Jadi kalau saya review seperti ini. Nah, oke. Ini udah dapat ya Bapak sekalian. Artinya animasi simple dengan fly in, efek fly in dan mengatur timing dan juga durasinya.
Kalau saya lebih lama lagi 2 detik ya, katakan 3 detik, maka ini juga jalan lebih itu 2 3 objek. Oke. Nah, ini ketika Anda terapkan animasi ya, ketika bukan menjadi catching sendiri. Oke. Yang kedua biasanya adalah Bapak Ibu sekalian kan pernah menggunakan chart biasanya ya di dalam presentasi ya, umumnya gitu ya, biasanya kan. Nah, ternyata presentasi itu kalau sementara kita klik kan begini, nah diem aja gitu ya. Nah, kita bisa membuat animasi juga kok di sini ya, caranya gampang banget. Tinggal Anda klik saja chartnya yang sudah dibuat, kemudian nanti sama, saya gunakan apa di sini jenisnya. Rata-rata sih kalau animasi mual itu entrance ya. Misalkan saya gunakan wipe. Nah, ini kan berbarengan nih wipe langsung ya. Durasinya, kondisinya saya gunakan with previous dan waktunya 1 detik misalkan. Kita play lagi, nah, muncul. Nah, saya mau efek optionnya emang dari bawah ya, tapi saya mau by elemen kategori yang paling bawahnya. Jadi akan muncul berdasarkan kategorinya ya, per kategorinya. Nah, ini sudah ada animasi di sini ya. Nah, kalau misalkan Anda mau lebih cepat munculnya, dikurangin waktunya 0,5 detik, ya ini juga tinggal Anda klik dan muncul. Ya, ini by klik atau satu nih, by klik ya, klik, 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 dan seterusnya animasinya. Anda lihat, terlihat cuma satu di sini ya, tabelnya apa? Tapi kalau Anda buka, ini banyak banget. Semuanya adalah otomatis by click. Saya ganti bukan by click, sekarang by after previous. Jadi berurutan ya. Nah, berurutan. Jadi kalau saya jalankan begini nih, otomatis gitu. Nah, jadi sekarang animasinya bisa tabelnya udah bisa diisi ya. Kemudian juga animasi digunakan untuk menjadi background supaya orang tuh nggak bosen ya. Misalkan gini, katakan ini tidak ada animasinya dan gambar yang di sebelah kanan ini tidak bergerak misalkan ya, tidak bergerak. Kita bisa artinya agak jenuh ya orang melihat ini diem gitu ya. Kita bisa memanfaatkannya sebagai background. Cara gini, gambar ini mungkin bisa saya copy dulu ya. Mengcopy Anda bisa gunakan Ctrl C Ctrl V seperti ini gitu ya, atau dengan menekan klik and drag dengan kontrolnya ditahan dan diklik ya. Sekarang ini akan saya scroll dulu, jadi tampilannya tampil area di luarnya kelihatan ya. Saya besarkan itu dengan shift ya, dengan shift seperti ini, dan saya tempatkan di belakang, klik kanan send to back, jadi di belakang objek ini. Dan kebetulan objeknya di save formatnya saya coba gunakan, mungkin ada save yang bisa dipakai di sini. Nah, ya, saya coba. Ini karena vektor ya. Saya cut dulu, saya bisa potong ya. Cut, kemudian saya klik kanan, saya jadikan gambar. Karena sebagai background ya. Sebagai background saya besarkan lagi. Gambar bitmap maksudnya ya, gambar yang berupa bukan vektor. Oke, ini saya besarkan lagi dan saya klik kanan, send to back. Nah, ini kan kalau saya klik kan terlalu nyata ya, kurang transparan ya, atau warnanya kurang pudar. Anda tinggal diklik, masukkan picture format, kemudian Anda bisa edit nih, banyak colornya ya, akan mungkin agak transparan seperti ini ya, atau mungkin ada transparansinya lebih halus lagi ya. Misalkan saya undo lagi, saya transparansinya misalkan, lihat Bapak Ibu sekalian perubahannya, bisa dilihat transparannya, bisa ya. Oke, misalkan saya gunakan yang agak halus seperti inilah. Ini. Jadi tulisan tetap kelihatan. Nah, ini tinggal saya buat animasinya. Misalkan saya gunakan animasi yang jenis kedua, apa tadi? Emphasis. Ya, emphasis saya gunakan spin. Putar. Nah, seperti ini. Ini kalau saya preview nanti begini nih. Tuh, terlalu kencang ya, sehingga orang juga nggak bisa baca sama sekali. Nah, untuk mengaturnya, kita lihat di animation pane, posisinya saya ganti menjadi with previous ya. Kemudian
gitu. Durasinya berjalan lambat. Klik timing. Nanti timing ini kan 2 detik ya durasinya. Ini slow 20 detik ya. Dan saya pilih repeat. Jadi diulang setelah 20 detik diulang lagi jadi sampai setelahnya selesai yang terakhir. Kita oke, kita lihat sekarang kan ini kurang lambat Pak gitu ya, masih terlalu cepat ya. Sedangkan batas di sini Anda lihat di bagian timingnya ternyata cuma 20. Masukin lagi aja Pak, misalkan 50 di sini. Masukin 50 tuh 50 dan oke. Baik, saya play. Lihat, Bapak Ibu sekalian bisa melihat backgroundnya bergerak, muter. Bisa Bapak Ibu sekalian? Bisa terlihat? Bisa, Oke, Pak. jelas ya, jelas ya. Nah, ini sudah Bisa, mulai Pak. ada Bisa, ilusi Pak. ya, ilusi ini orang membaca ini tidak lagi apa bosan gitu loh ya. Ada apa ya ornamen yang bergerak dan ini membantu ilusi kita seolah-olah nggak jenuh gitu ya, nggak jenuh seperti ini ya. Oke, nah itu yang pemanfaatan animasi jenis spin ya untuk background, untuk background. Nah sekarang apa lihat? Oke, berikut adalah animasi. Oke, ini sebentar ada chatnya. Ya, Pak Jendro boleh menjawab atau nanti aja? Oh, lewat ini aja, lewat sebentar, lewat chatting aja dulu Pak, biar nanti aman. Enggak, untuk dijawab sekarang atau nanti gimana, Oh, Pak? nanti aja. Biar Nanti aja agak ya. Oke, tuntas. baik, Baik. baik, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mau play. Lihat. Lihat. Bapak Ibu sekalian, ini gambar apa? Badak, Pak. Siswa misalnya gitu ya, mengenal badak. Kira-kira anak-anak ngelihat tulisan apa itu badak dulu atau animasinya dulu? Animasi dulu. Gerakan Animasi dulu. animasi Barang ya. Jadi langsung lihat bahkan dia nggak mau baca, jadi gurunya yang baca aja. Terus biar anaknya nikmati badaknya gitu ya. Nah, ini ilusi ya. Biarkan anak-anak itu menikmati badaknya. Nah, pertanyaannya kemudian begini, Pak, itu badak hidup atau animasi atau apa gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, generasi Z adalah generasi yang lahir dari tahun 2000-an ke atas ya, ke atas. Dan mereka punya dua sifat, yaitu cepat dan instan. Nah, kita mungkin ya ada generasi X ya, berada di generasi X. Nah, ini kan harus menyesuaikan juga ke mereka ya, bukan mereka. Nah, tapi kan badak ini bisa kita putar badaknya, lihat. Lihat tuh, saya putar ya. Dari depan sekarang. Tuh, ya. Saya play lagi. Nah, seperti ini. Ya, menarik kan? Atau kita bisa putar lagi, misalkan saya taruh sini dan di sini saya coba copy, tekan kontrol dan ini saya putar. Nah, jadi saya punya perspektif badak dari sisi lain ya, gitu. Seperti ini. Ya. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian? Menarik kan? Ya. Jadi Menarik, Pak. Sangat ini menarik, anak-anak Pak. Ilmu ya, baru ini. ya, ya, anak-anak ini Gambarnya, ya, badaknya itu harus di-download dulu ya, Pak? Atau sudah tersedia pertanyaannya di aplikasi? bagus. Saya nunggu tuh pertanyaannya, ternyata muncul. Ya, bagus berarti. Ya. Sekarang gini, ini saya hapus ya badaknya ya. Nah, bagaimana cara buatnya? Kan gitu kan. Nah, jadi ya ternyata seperti itulah kreativitas, seperti itulah imajinasi. Jadi imajinasi itu bukan yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita memikirkan ya. Bagaimana badaknya bisa masuk gitu ya. Nah, oke. Sekarang perhatikan caranya. Di khususnya di PowerPoint 2020 atau 2001 ya, Anda bisa lihat di insert. Insert ini ada 3D model. Oke, 3D model. Anda gunakan yang stock 3D model. Pastikan Anda terkoneksi internet ya. Oke. Stock 3D model, Anda buka. Nah, nanti banyak model di sini. Anda bisa cari juga di sini. Ya. Nah, tapi yang membedakannya objek itu ada animasi atau tidak adalah yang gambar ikon orang lari ini. Ada nggak Ibu? Orang lari, Ibu sekalian? Ada kan? Orang lari ini. Ada ya? Yang orang lari nih. Ini nggak terlihat Nah, ini lagi. berarti
Ada animasinya nih berarti. Tapi kalau yang enggak seperti ini contoh ya, saya ambil yang nah ini deh. Apa nih? Bakyak ya? Bukan. Sepatu. Sepatu. Ya, ini sepatu nih. Sepatu bukan bakyak ya, Pak ya? Bukan. Nah, Oke, ini tanpa animasi. Jadi kalau kita masukkan, ini objeknya juga sudah 3D, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi objek sudah 3D, kita tinggal tunggu saja. Ya, seperti ini. Nah, ketika ini objek statis ya. Kita juga ada tampilan-tampilan yang sudah bisa kita lihat. Anda mau versi apa nih? Ah, gitu misalkan, ya. Tapi kalau kita lihat pergerakannya, bagaimana di animasinya. Ternyata ketika kita buka animasi objek statis ya, berbeda dengan badak tadi. Kalau badak itu animasi 3D animasi, tapi bisa digerakkan. Nah sekarang lihat, kalau yang gambar statis ini ya, saya bisa gerakan langsung ada pilihan di sini, misalkan arrive, ya, seperti ini. Ada tunable, ini akan berputar terus begini ya, gitu ya. Ini gambar statis. Ada swing, ini seperti ini ya, kiri kanan, atau jump, tuh. Ini waktunya munculnya di detik ya, atau lift ketika itu menghilang, atau appear muncul, fade dan seterusnya. Dan ini bisa digunakan animasi untuk objek 3D. Nah untuk objek yang animasinya kita coba lagi insert 3D model device ya, sorry di Oke, tadi saya lihat ada gambar badak. Ya, ini semuanya gambar bisa ada animasinya ya. Contohnya, misalkan gambar ya tadi badak. Saya buka ya. Saya insert. Pak, bisa ada dari tempat lain nggak? Bisa banyak sekali hostnya ya. Yang ini, sorry, ini ada kendala. Biasanya tap dulu sebentar lagi. Jadi kalau misalkan ada lag gitu ya, semacam nge-lag lah bahasanya ya. Anda bisa membuka nanti dibuka lagi filenya sebentar. Saya buka dulu. Oke. Oke, saya coba masukkan lagi. Insert 3D model. Oke. Ya. Saya buka lagi. Mungkin gambar ya animanya. Saya coba yang lain ya. Sorry. Bukan ini. Yang ada animasinya ya. Atau ini deh. Ya. Nah, ini ada misalkan menjelaskan ada peristiwa apa ya namanya ya. Kayak perubahan struktur tanah ya dengan air dan lautan kayak gempa ya, itu contohnya ada di sini contoh ya, tapi membutuh waktu juga. Ini dia. Oke Bapak sekalian perhatikan, ini menarik sekali. Nah ini contoh nih, ini ada tampilannya ya. Anda mau dari mana nih? Ini animasi ya, perubahan tanah nih struktur. Simulasikan, saya mau dari sini nih misalkan saya besarkan gitu ya. Nah, oke, katakan ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada kayak gempa atau apa ya, seperti ini kurang paham juga, tapi ini menarik ketika animasi itu bisa digerakkan ya. Sama seperti badak tadi ya, seperti ini nih. Kita lihat. Nah, seperti itu. Menarik ya buat sekalian kan? Jadi lebih jelas gitu loh ya. Dan setiap ini pun ada animasinya ketika diklik. Nah, ini dia. Ada animasi jenisnya. Kalau yang ada animasinya ya, contohnya misalkan, nah ini animasi gambarnya ya. Nah, ini ada yang naik ke atas gitu ya, pertemuan ke atas. Seperti itu. Ada yang mungkin pergerakannya adalah kebuka ya, seperti ini. Ada yang mengajar mungkin apa ya namanya nih? Kalau ini yang bahas ini nih. Saya kurang paham juga nih. Nah, ini pergeseran tanah gitu ya. Nah, kan itu seru tuh. Itu ilmu pengetahuan alam, Pak. Pengetahuan alam. Iya. Oke. Nah, tuh pergeseran permukaan ya. Dan ini kita bisa tentukan sendiri, Bu, nanti. Artinya dari mana sudutnya, misalkan begini gitu ya. Jadi siswa nanti dia lihat animasinya, ada perputaran tangan seperti ini menggerak-geraknya ya. Gitu sekian. Jadi jadi perhatikan, gampang kok insert 3D model stoknya. Bahkan Anda tadi ketika
Sekali lagi gunakan yang animasi ya. Contohnya ada gambar burung. Insert. Ada mungkin pertanyaan begini, Pak, ini kan bergeraknya diam ya, artinya gambarnya itu diam. Bisa nggak yang gambar yang animasi yang sudah bergerak kita gerakan lagi? Nah gitu ya dengan animasinya. Contoh, saya gerakan ya. Ini lihat. Ini ada burung. Burung apa nih, Bu? Saya nggak tahu burung apa nih ya. Katakan saya ambil dari samping sini. Ini ya. Kalau saya putar, nah kayak gitu ya. Misalkan ini burung apa nih? Burung apa sih ini? Saya kurang paham juga. Nah, misalkan saya mau gerakan burung ini, ya gitu ya kan menarik ya. Sekarang saya lihat, saya tarik dari luar ini ya areanya. Jadi kan kalau saya munculkan kan nggak kelihatan nih ya dari luar ya. Dia akan masuk nanti ke sini ya. Maka saya akan gunakan misalkan animasinya, lihat ya. Saya klik di sini, sorry di animasi objek yang ini ya. Animasinya saya gunakan. Nah, ini animasi yang motion pad, jadi mengikuti alur dari atas ke bawah, lengkung dan seterusnya. Lalu bagaimana? Yang lainnya tinggal dibuka kelengkapannya. Nah, ini ada animasi yang dari eh, left, dari kiri. Jadi nanti seperti ini jatuhnya. Nah, ada titik awal hijau, ada titik merah. Ini berhentinya. Saya berhentinya mau taruh di sini misalkan. Ya, jadi kalau saya mau tes, saya aktifkan dulu with previous. Waktu terbangnya saya bikin jadi 5 detik. Kelamaan nggak ya batik? Enggak kali ya. 4 detik. Oke. Gitu ya. Nah, ini baru kelihatan ya. Nah, ini kok masih gitu. Ininya masih nggak mengapakah terlalu cepat. Mungkin saya unjukkan lagi berapa detik nih. Coba ya, mungkin 7-8 detik ya. Yang terjadi di animation pane-nya adalah pastikan apa namanya gerakannya adalah with previous, biasanya sih gitu ya. Eh, Ya, dan ini ada animasinya. Tapi nggak semua animasi itu bisa bergerak langsung ya, contohnya. Nah, ini kan semua objek itu bisa bergerak. Coba saya beberapa gambar ya apa bisa bergerak juga ya. Misalnya lainnya coba ya. Insert yang pernah saya coba tuh lebah itu sorry. Bentar ya. Ini Mohon izin Pak Di. ya, Pak. Tadi burungnya nggak bergerak, cuma lurus saja. Iya, betul, betul. Ini dia makanya, Pak. Oh. Jadi semua objek 3D itu nggak selalu bisa digerakkan berbarengan dengan animasi, Pak. Yang bergerak pun nanti bisa digerakkan juga. Sebentar, saya coba dulu ya. Ini saya lihat dulu modelnya, karena setiap animasi itu beda-beda modelnya. Maka ketikkan dulu nanti animasinya, kita lihat dulu. Oke, coba lihat sekarang. Sekarang bisa, Pak. Jadi gini. Inilah, kita akan kemari. Nah, ini kan sebetulnya berpindah aja. Nah, untuk supaya dia gerak gitu ya, supaya dia bergerak ininya, maka saya tambahkan animasinya. Ya, atau sebelumnya gini. Ini objek ini sebelumnya saya undo dulu sebentar. Saya undo lagi ya. Sebelum saya gunakan animasi ini. Nah, kita lihat animasi ini kan bergerak ya. Nah, saya coba ulang ya, Bapak sekalian. Biasanya kalau 3D harus kalau dia error itu langsung diulang dulu. Bentar ya. Oke, kita ulang lagi yang burungnya ya. Insert. Nah, Bapak Ibu sekalian sebentar. Tadi kenapa nggak bergerak? Karena baru menggunakan animasi satu yang tadi mengepakkan tiba-tiba diganti jadi bergerak. Ya, jadi ini kan bergerak nih benar ya dari kiri sebentar. Ini. Nah, ya ini benar. Nah, sekarang ketika saya mau masukin ke sebelah kiri, ini sebetulnya kita harus menambahkan, jadi bukan mengganti. Nah, di animasi ini kita add animation, nanti baru kita tambahkan misalkan dengan motion pad-nya, tadi yang tuh gerakannya ke left. Klik. Nah, ini baru nih Pak, ya. Saya pindahkan ke sini. Nanti gerakannya di sini with previous, berbarengan. Nah, coba tes ya. Jaraknya misalkan sekitar berapa detik ya? Mungkin 5 detik ya, coba ya. Kita tes ya.
Nah, bergerak ya Pak? Ibu Wah, sekalian bergerak? Bapak sekalian, ini bisa melihat Menarik ya? pergerakan burung. Nah, Iya, jadi misalkan mengenal bergerak, burung Pak. kutilang misalkan ya, mengenal Bisa burung kutilang. bergerak, Jadi Pak. ya membaca misalkan anak disuruh baca eh, misalkan ya, ini ada pergerakannya, animasinya. Misalkan pergerakannya ada 10 detik ya, jadi sambil anak-anak itu ngelihat terbang sambil gurunya cerita, ini seru sekali. Jadi dibaca dulu sama gurunya, nanti bergerak gitu ya. Burung ya, seperti ini. Ya. Bahkan Anda bisa masukkan lebih dari satu objek di dalam satu, misalkan saya tadi gunakan lebah ya. Saya gunakan lebah, lebah untuk objek di tempat lainnya gitu ya, misalkan apa namanya di sisi lainnya. Oke, nah ini contohnya lebahnya saya ambil sisinya yang ambil sisinya dulu ya, misalkan sisi kiri ya, lebahnya sebesar ini bisa jadi kecilin aja. Nah ini sama juga nih ya, tinggal ditarik dari misalkan saya mau taruh di sini. Nah lebah ini tinggal di add animation lagi, animation add gitu ya, sama pakainya pad juga, tapi dari kanan kiri sekarang pilihannya, yaitu right ke kanan. Oke, ini dia. Saya mau nongkrong di sini dan nih bahasanya gitu ya. Nah ini jadi nanti kita barengan lebah ini akan seperti ini dengan kupu-kupunya. Tapi mungkin lebah ini akan jalan pergerakannya seputar sekitar 07 ya. Ya, coba lihat. Ini ada dua objek masuk gitu ya. Lebah agak lambat lah gitu ya. Oh, agak sendiri. Oke, Bapak sekalian, masih kita lanjutkan yang lainnya. Saya mau contohkan sedikit tentang oke. Bapak sekalian pernah membuat seperti infografik seperti ini? Pernah buat ya? Ini 75% gitu ya. Ini misalkan angka, ini saya ambil misalkan kota Jambi gitu ya. Ada angka kematian 3/5 segala macam lah gitu ya. Nah, tapi kalau nggak dianimasikan kan jatuhnya begini aja ya. Tapi kalau dianimasikan bisa begini nih. Oke. Bisa dilihat Bapak sekalian perubahan animasinya. Tadi saya ulangi lagi. Nih. Gitu. Ya. Jadi ada apa 75 ini tidak hanya angka tapi ya sebesar ini. Gitu. Kalau misalkan saya mau naikin jadi 90 atau 85% kita ke sini misalkan. Ya, atau ini saya mau ganti 4 dari 5 misalkan atau ini juga tinggal jalankan dan ini jalan. 45 seperti ini. Oke, dan ini membuat tidak sulit ya. Seperti ini juga contohnya ada apel. Nah, ini tuh ya. Dan ya, Bapak Ibu sekalian pernah melihat animasi ini enggak? Misalkan oke, ini ada kota Jambi ya, misalkan ya. Ini anggap aja 7%. Nah, ini ada kata Jambi yang bisa kita klik nih. Ini ke Jambi ya. Kalau saya klik dia besar gini nih. Klik. Nah, gitu. Pernah lihat interaktif seperti ini? Ini bisa di PowerPoint. Jadi kita klik ya, kalau saya klik misalkan pas Jambi, besar seperti ini, 7%. Misalkan Kota Medan tuh ada di sini kan berarti ya. Nah, itu ketika diklik juga dia akan Medan besar medannya gitu. Nah, ini akan saya coba praktekkan sebentar. Oke, sekarang misalkan saya mau buat untuk Medan ya, Medan. Medan itu misalkan kotanya kan berarti di sini ya. Ini bisa kita pindahkan dulu nanti ya. Mungkin saya coba dulu, saya gandakan dulu. Jadi Ctrl D atau klik kanan duplikat slide dulu. Ini untuk Medan ya. Medan berarti ininya kita cut dulu. Kita kita cut dulu tuh kita sorry, yang 75 Kota Jambi sama ini kita cut dulu. Cut. Nah, sorry, ada yang nggak ikut. Nah, kita cut. Nah, ini gambar Medan ya. Medannya bisa kita warnai terlebih dahulu juga kuning lah misalkan. Ya. Nah, yang di sini juga tentu
kita hapus dulu ya, atau kota Medannya ini kita hapus dulu mungkin. Atau saya geser dulu. Ini juga kuning sebetulnya. Nah, tapi yang duplikat tadi Medannya saya besarkan. Saya besarkan kira-kira gini. Besarkan. Sebesar ini dan saya buat di depan, bring to front ya. Nah, yang tadi di copy saya paste sekarang di sini. Nah, misalkan Medan perkembangannya 60% gitu ya, misalkan kota Medan misalkan gitu. Nah, ini gambarannya 60% misalkan, entah nilai apa gitu ya. Anda bisa gunakan seperti ini dan Anda lihat untuk Medan ini kan Jambi ya, Medan. Nah, ini kalau saya klik nanti Medan akan ke sini gitu. Artinya otomatis ke berikutnya ya. Nih. Nantinya ya. Ini kan masih belum saya animasikan ya. Saya klik saja di sini. Nah, ini kan begini langsung besar ya. Nah, tapi saya mau ada animasi kayak seperti yang Jambi tadi. Yang Jambi nih. Jadi animasinya Bentar dulu. Sebentar, saya dulu ke Jambi ini kelima ya. Berarti Anda tinggal klik di sini. Bisa diklik kanan hyperlink nantinya. Saya gunakan place di dokumen yaitu slide ke 5. Dia loncat ke 5 dia nanti. Contohnya gitu ya. Ini interaktif ya. Jadi saya klik di sini. Misalkan Jambinya, klik langsung ke Jambi besar 75. Nah, kalau misalkan Medan, klik gitu ya. Ini kebetulan animasi gimana Pak? Ini animasi kan nggak ada, ini udah ada. Nah, ini cara enaknya di PowerPoint itu kita bisa mengcopy animasi. Contoh ya. Saya mau ini seperti Jambi animasinya. Gampang, tinggal diklik Jambinya di animation ada fasilitas namanya animation pointer. Ini mengcopy animasi. Klik, kasih ke Medan. Klik. Nah, dia juga langsung bergerak tuh nanti animasinya. Gitu. Ya. Nah, kita akan lihat nanti apa namanya? Seperti ini ya, coba dulu ya. Ini akan di link kemana? Ke Medan. Medan itu nomor 4 gitu ya. Slide-nya. Nah, tinggal diklik. Oke, sekarang lihat, saya tes ya. Nah, ini kan muncul nanti nih ya. Baik yang Jambi dan Medan. Jadi kalau saya klik yang tadi Jambi, dia ke Jambi, ya kan? Nah, yang Medan sebentar. Yang Medan ketika dijalankan, nih. Ini saya belum bikin tombol balik ya. Nih, klik ke Medan. Tapi ada yang kurang. Apa kira-kira yang kurangnya? Yang kurangnya apa? Animasinya tidak membesar ya, seperti Jambi ya. Gitu. Nah, itu menarik. Nah, jadi caranya gimana? Gampang. Yang di Jambi tadi sudah besar, otomatis membesar ya. Tapi yang di Medan belum slide-nya. Nah, ini ada kita gunakan animasi transisi namanya. Jadi di Medan saya tempatkan transisi namanya morph. Ini fasilitas baru di 2020 kalau nggak salah sudah ada ya. Kita klik di sini. 2019 belum ada kayaknya. Nah, di morph nanti otomatis ya. Ketika pindah dari Medan, dari yang slide ketiga, nanti ke Medan juga ada besar. Coba lihat ya. Klik di sini. Klik. Besar. Membesar nggak, Bapak sekalian? Besar kan? Ya. Nah, ini menarik Pak. Jadi ini bisa membantu ini katakan pelajaran apa? Geografi ya, atau mungkin bisa macam-macam ya. Jadi bisa kita membuat ini dengan cepat gitu. Berikutnya mungkin masih ada Pak Jambu ya, satu lagi ya. Satu lagi saya mau munculkan, ya kita kadang bisa membuat tanda seperti ini. Jadi looping namanya, looping animation. Jadi ini mungkin bisa menandakan lokasi apa dan seterusnya sehingga ada stressing point di situ. Ya di situ menjadi terus menerus gitu ya, akan muncul gitu. Nah, lagi-lagi ya. Ini juga tadi contoh yang bisa kita lakukan ya kombinasinya. Misalkan di sini terdapat budidaya udang ya. Dan nanti juga apa namanya? Ada lebah di mana. Nah, ini bisa bergerak terus juga. Ini gabungan yang tadi ya tanda petanya. Nah, tapi yang kita akan buat adalah tanda ini nih, looping. Oke, caranya begini. Saya akan hilangkan dulu tanda loopingnya. Misalkan saya ganti di wilayah Jakarta atau Jawa Barat. Anda tinggal masukkan dari insert. Nah, ini bukan model tapi icon. Icon langsung saya cari aja, diketik misalkan location. Biasanya ada location ini ya, saya klik aja dan langsung insert. Ini dia location dan jangan khawatir saya taruh di sini.
Dan saya bisa ganti di grafik format, biasanya di gambarnya ya, saya ganti warnanya misalkan merah. Gitu. Biar dia agak merahnya kontras gitu ya, maka saya bisa gunakan di grafik format ini efeknya di sini. Misalkan saya ganti, saya tambahkan shadow. Sedikit shadow ya. Ada shadownya nih bayangan. Oke. Nah, cara membuat animasi looping yang turun naik adalah seperti ini. Saya ini saya coba ini sudah ada tapi kan akan saya matikan dulu. Nah, sorry. Ini ya, ini belum ada nih animasinya. Jadi ini kalau saya klik, ini masih yang ini dong bergerak, tapi yang ini belum. Ya. Saya klik di sini, ya kita gunakan aja gampang kok, animation, ya. Misalkan saya gunakan ini dia. Nah, gitu, Kang jauh banget tuh ya. Nah, kita tinggal ini naikin aja sehingga dia pendek jaraknya. Satu. Seperti ini. Jadi kalau saya play, nah, sekali. Nah, ini baru sekali ya. Nah, saya mau bergeraknya mungkin lebih pendek lagi ya. Nah, yang paling penting di sini dia. Ini timingnya kita set. Timingnya jangan on click. Ini kita wait saja berbarengan. Repeatnya until end of slide. Dan speednya ini bisa kita atur fast misalkan cepat. Ya, kita oke. Ini akan berulang terus nih. Kita buka. Oke, ya. Seperti ini. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Dan ya, masih banyak lagi ibu sekalian, tapi kira-kira itulah pemanfaatan yang bisa kita buat di apa namanya di PowerPoint. Silakan Pak Jendro. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi. Nah, ini karena memang kita mungkin belum terlampau banyak yang akan kita sampaikan, tapi mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa memacu adrenalin kita ya untuk kita mulai apa ya, ternyata banyak banget yang bisa dipelajari, kemudian kita bisa kita kembangkan. Kembali lagi dari yang disampaikan Pak Adi, monggo ini mudah-mudahan ini internet sudah mulai lancar, bisa disampaikan baik chat atau mungkin baik langsung. Nah, ini saya dari Mbak Eko dulu ya, mohon izin. Ya, silakan. Mbak Eko, mohon izin bertanya, untuk gambar yang bisa dijadikan background, apakah harus bertipe tertentu? Misalnya JPEG, PNG. Nah, ini langsung dijawab atau menunggu yang lain, Pak Di? Boleh. Atau mau boleh dulu kali ya? Boleh, monggo Pak Di. Oke, baik. Ya, saya sambil share aja ya, lebih enak ya jadinya. Baik, monggo. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Eko Mbak atau Bu Eko? Mbak Eko aja deh dari Mbak ya, oke. Ya. Ya, jadi pertanyaan adalah apa tadi Pak? Yang menjadi background gitu ya? Ya. Kira-kira latarnya itu apakah harus JPEG atau PNG? Betul. Ya, sebetulnya sama aja Pak Ibu sekalian ya, baik JPEG dan PNG. Yang paling penting adalah kalau kita buka Google misalkan ya, kalau Anda cari di Google ya misalkan, kita misalkan googling di sini, misalkan saya mau backgroundnya misalkan digital ya, digital background. Oke. Nah, katakan, nah ini mau bentuknya apa namanya JPEG atau bentuknya proses simpan misalkan ya, ini karena masih ke prefix ya. Bapak Ibu sekalian pernah pakai prefix ya, sering ya prefix ya? Mudah-mudahan nggak asing ya. Nggak asing ya, tapi kalaupun nggak biasanya bisa di copy langsung Pak. Jadi kayak gini nih, saya copy langsung ya, copy image langsung masuk ke sini. Tapi ini bukan jadi backgroundnya. Sebentar, saya coba bikin baru lagi. Ini adalah memasukkan gambar langsung ke sini. Nah, kalau background itu nanti diambilnya kan dari apa namanya, di klik kanan format background ya. Nanti ada pilihan kan, yaitu di bagian picture and texture. Nanti tinggal di-insert dari gambar yang stock image juga bisa nih ya. Coba stock image ya misalkan ya. Nah, ini misalkan saya gunakan banyak nih ya. Ini misalkan insert. Nah, contohnya gini.
Ini mau JPEG mau PNG tidak masalah. Ya, yang penting dia bitmap secara umum ya, gitu. Kecuali PSD nggak bisa tuh. Nah, tapi kalau Anda gunakan gambar, misalkan insert gambar ya, bukan sebagai background ya, artinya picture biasa gitu ya, atau yang tadi saya paste tadi. Nah ini yang sering terjadi gini. Ini kan bisa tambahan background ya atau menjadi objek, tapi apa namanya? Kadang-kadang kalau saya tarik jadi background, misalkan ya, ini kebetulan gambarnya pas besarnya nih, pas ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian ketika ambil gambar, misalkan gambarnya itu enggak, nah kayak gini nih, contoh ya, saya copy image. Kadang kan background itu bisa dibuat tidak harus dengan background ya. Misalkan saya buat, nah ini saya paste, saya mau jadi background begini, tapi begini ya. Ini kan nah nggak ngepas nih, ya nggak ngepas ya. Jangan dipasain begini, jangan. Jadi caranya adalah Anda klik dulu, nanti di picture format, Anda cropping. Cropping potongannya adalah dengan crop aspek rasionya 16:9. Ini kan 3:43 ya. 16:9. Nanti dia akan mengcrop sendiri. Klik, baru kita mainkan seperti ini. Bahkan kalau kita menjadikan background benar, ini tinggal kita besarkan lagi. Anda klik kanan, save picture as. Saya tempatkan aja, misalkan di desktop, namanya picture 1 ya. Save. Nah, jadi kalau ini mau ganti background lagi, tinggal kita klik kanan, background, picture ya, insert. Tadi form file, picture 1. Tadi ada picture. Ini. Dah jadi background nih. Ya, dari yang kita sudah potong di sini juga gitu ya istilahnya. Gitu kira-kira Pak Jendro jawabnya, Ya, baik. Mbak Eko ya. Ya, baik. Ini Silakan juga yang menjawab dari Mbak Ayu Dewi. Beliau menanyakan bagaimana yang bisa ngeblok kuning dan merah atau hijau. ya ini. Sekalian Ini. tadi menjawab. Ya, baik. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ya, Mbak Ayu Dewi. Mbak Ayu. Waktunya nanti bisa dilebihkan Pak ya, tadi soalnya putus-putus ya. Oh, baik. Ya, ini juga antusiasnya Oke, juga gini, nambah. Mbak Ayu. Ini kan Anda lihat ya, sebetulnya ini dari mana ya Pak? Bisa masking seperti ini gitu ya di Iya, PowerPoint-nya. Pak. Sebetulnya ini bolong nih, Bu. Nah, gitu. Ya, bolong. Ya. Nah, cara bagaimana? Baik, saya akan uraikan sedikit. Saya bikin baru aja ya, misalkan gini. Baik, logikanya begini. Misalkan gini, saya punya gambar dulu deh ya. Gambarnya tentu bisa kita ambil dari internet ya, atau bisa dari prepic, dari apapun ya. Misalkan saya mau ngambil icon, atau gini caranya. Saya ambil dari insert, icon. Saya bikin misalkan apa ya, gambar yang oke, katakan ya inilah ya, apel ya, apel. Oke, insert. Ya. Oke, ini apel ya. Sekarang apelnya saya pengen bikin menjadi bolong ya, bolong artinya backgroundnya bolong. Nah, gampang sekali. Yang pertama, gunakan aja langsung tool rectangle tool. Seluruh halamannya saya blok. Ini nih ya, di blok dulu aja ya. Kemudian send to back dulu aja. Nah, Anda klik dua-duanya, klik backgroundnya, klik yang ini, yang apelnya ini. Kemudian nanti di save format itu ada ini dia. Gunakan yang objek. Nah, ini kan kalau belum kelihatan, biasanya kenapa? Objek ini masih bawaannya si gambar aslinya. Kita mesti lakukan begini, klik kanan. Oke, ungroup ya, group ungroup dulu. Klik yes. Ini bukan error, ini sekedar apa namanya? Perhatian aja bahwa format gambarnya belum masuk ke dalam format Office si PowerPoint. Ya yes aja nggak apa-apa. Nah, kita lihat, udah jadi ya. Ini nggak perlu warna, nggak perlu ya. Kita klik yang satu backgroundnya, klik lagi yang ini. Kita lihat lagi di save format. Kita lihat pilihannya adalah yang subtract, mengurangi. Klik mengurangi. Nah ini sekarang udah bolong nih Bu. Ada bolong kan? Lihat ya. Nah terus saya bikin animasi sekarang. Animasi dengan blok warna merah. Saya kasih warna merah tanpa garis. Jadi garisnya nggak ada, no line. Nah ini akan saya buat animasinya dulu. Bebas aja dulu animasinya, misalkan tadi animation wipe. Nah, ya durasinya adalah ini with previous, durasinya misalkan 10 detik atau 8 detik lah, mana 10 ya. Kita play dulu aja. Animasinya di animation play. Nah, ini kan di depannya Ibu sekalian ya. Ini tinggal kita klik kanan, kemudian send to back. Jadi Bu. Saya ganti deh, jangan biru ya.
warnanya yang backgroundnya ini adalah warna terang. Misalkan ya hijau lah ini. Nah, coba kita play. Ah, itu bisa dipahami? Bapak Ya, maaf mau tanya, kalau iya. yang hanya setengah berarti kita drag garisnya cuma setengahnya aja ya? Tinggal tarik, tinggal gini dong nih, tinggal tarik setengah ini aja udah tuh. Oke, baik. Oke, Nah, jadi Pak, terima ya kasih. di sini. Nah, ini kan menarik ya biasanya untuk menggambar infografik ya, Bu ya, betul ya? Sampai setengah gitu ya. Misalkan produksi apel Malang gitu ya, cuma setengah seperti itu. Gitu, silakan yang lainnya. Pak Jendro, monggo. Pak Jendro, ya teman-teman silakan. Yang menanyakan lagi boleh juga langsung ya Pak Jendro. PowerPoint setelah selesai yang biasanya digunakan misal saya buat animasi lalu apakah perekam suara kita diekspor ke video akan muncul? Ya, pertanyaannya bagus nih ya. Eh maksudnya ini apa nih Mbak Nelly ya? Eh, Oh iya Pak. oh ini nih ada. Oh, saya jawab yang mana dulu nih? Bentar. Pak Jendro? Halo Pak Jendro? Halo? Ya, ya, ya. Mohon Ya, maaf nih kok. ya. Silakan dibacakan Pak. Yang mana lagi Pak? Saya nggak ini. Yang ini dulu ya Pak Imam Syafei ini ya. Singkat aja nih, PowerPoint apakah tahun 2000 yang dipakai? Hanya tahun 2000 ke 2020 atas. ya sebaiknya sih yang memang yang baru Pak ya 2000 minimal sebetulnya 2019 itu sudah cukup mengcover banyak hal ya sudah Oke, bisa baik. lah. Namun kalau 2020 lebih bagus lagi ya. Nah, ini Mbak Nelly bisa langsung ini Mbak bisa disampaikan tadi apakah perekam suara kita bisa ekspor ketika video akan muncul? Ya, sebetulnya saya mau menyampaikan juga tentang video ya. Contohnya adalah seperti ini. Saya hapus dulu misalnya. Kalau kita memasukkan suara, videonya ada muncul ke audionya gitu kan? Gitu ya Bu ya, kurang lebih Bu ya. Betul ya. Oke, saya contohkan dulu. Mungkin yang dimaksud begini. Insert itu ada macam-macam ya. Ada gambar, ada audio, ada video di sebelah kanan ini. Ya, misalkan saya masukkan video dulu. Saya coba dari device ya. Misalkan saya punya gambar Hong Kong nih atau awan deh, gambar awan. Oke, ini video. Kalau kita lihat ada suara apa enggak? Itu tinggal lihat bisa di play di sini. Ini preview ya. Ini memang nggak ada suaranya. Kalau kita lihat di bagian video format atau playback itu ada di sini. Misalkan gini, ini akan ada secara otomatis ya jalan otomatis. Volumenya juga ada. Kalau misalkan memang ada audionya ya kan nggak semua ada audionya ya. Nah, terus misalkan kita sambil memasukkan audio di sini ya. Saya insert lagi audio. Oke, audionya saya gunakan saja mungkin yang sudah ada aja ya. Bentar. Saya coba aja ngambil dari yang sudah ada. Sorry. Ini ada audio ya. Misalkan ini suara Pak Jindro nih ya, misalkan ya. Nah ini kalau saya play. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Kedengeran Harmoni. nggak suaranya Bu sekalian? Yaitu komunitas Kedengeran nggak? dosen sekaligus pelaku Kedengeran industri. ya. Nah ini katakan yang berbeda. Jadi ini ada video, ini ada audio. Kok dijalankan bagaimana? Itu hilang atau enggak audionya ketika video dijalankan? Intinya begini, ketika ada ini format video, ini ada format audio, ya. Maka yang kita buka adalah di menu animasi itu di animation di animation pane. Animation pane-nya ini ada yang cloud, berarti yang awan tadi ya. Pastikan semua itu adalah posisinya with previous. Harmoni with previous. Jadi with previous semua. Ini with previous semua sehingga dia bisa berbarengan. Contoh ya, kita lihat di sini. Sekarang saya coba saya besarkan videonya. Nah, ini bisa tidak dimunculkan ketika dijalankan di playback hide during show. Jadi nanti saya jalankan ya. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Harmoni, yaitu komunitas dosen sekaligus pelaku industri yang selalu ingin berbagi ilmu. Yuk. Ya, kira-kira gitu. Mungkin Bu Nelly minta jawab Pak Jendro. Ya, baik. Nah, memang ujungnya tetap perlu latihan sih.
Pak Adi ya. Iya, betul. Ya, baik. Nah, ini dari Mbak Boleh Tias. menambahkan, Pak? Oh, silakan. Iya, silakan. Iya, itu kan tadi kalau perekam suaranya sudah ada yang dari insert ya, Pak ya. Kalau Ada, bisa kita juga direkam. secara langsung kita kan udah punya, misalnya udah punya file, Slide. sudah masuk animasi, sudah masuk transitionnya semua, Betul. Iya, dari slide iya. slide-nya. Nah, kita tuh ingin suara kita sendiri, maksudnya dari setiap slide itu, gitu. Kita ingin suara kita yang dari setiap slide itu tapi langsung. Tidak Langsung narasi ya Bu dari ya, itu di narasi suara ya. yang sudah ada, gitu. Betul. Jadi live ya Bu ya. Ini nantinya akan direkam atau tidak? Direkam. Maksud saya direkam. Ya. Oke. Sekarang gini. Dalam bentuknya nanti kan jadinya kita untuk pemberian materi itu jadi anak-anak itu mendengarkan suara kita dan nggak mungkin kan dalam bentuk slide. Pastinya otomatis dalam bentuk video. Gitu ya. Betul. Ya, baik. Oke, katakan berarti nggak harus video isinya ya di sini Bu ya. Katakan seperti ini aja lah ya. Saya menjelaskan ini terus direkam gitu Bu ya. Gitu ya kira-kira ya. Oke, sekarang gini Bu Nelly. Di insert memang kita ada kemampuan memang untuk di audio ada record audio ya, ketika record audio. Nah, di setiap ini bisa jadi merekamnya di setiap slide gitu ya. Jadi menjelaskan setiap slide gitu ya. Jadi biar lebih jelas kan ya. Ya, di audio ini kita Bu Nelly tadi ingin menjelaskan juga tentang screen recording gitu Bu ya. Iya, screen recording ya. Iya, maksudnya saya gitu. Jadi kan gini, Okay. dari setiap suara kita kan nggak mungkin kita bicara aja gitu. Pasti ada cara untuk dari setiap animation kita yang kita berikan. Misalnya per slide ini kan nggak mungkin kita bicara terus gitu Pak. Jadi kita ngoceh aja, nggak sesuai dengan gambar yang ada gitu. Betul. Otomatis ada pengatur untuk kalau kita suara kita pas dengan gambar ini seperti apa gitu. Jadi dari slide itu saya ingin suara itu dengan gambar yang kita mau sampaikan terhubung gitu. Betul. Ya, di sini ada beberapa jenisnya. Ini ada insert juga screen. Kalau ini screenshot adalah untuk screenshot ya, tapi kita gunakan di sini screen recording. Jadi perekam screen recording. Ketika saya klik ini, perhatikan. Oke, ini akan muncul seperti ini. Areanya bisa kita select areanya, misalkan mau pas seluruhnya atau enggak. Kalau seluruhnya biasanya kan nanti di F5 dulu ya, atau di preview dulu biar kelihatan semuanya gitu ya. Atau hanya bisa jadi hanya emang ini aja atau termasuk slide-nya gitu. Jadi tergantung kita mau. Tapi kalau misalkan kita mau select semuanya seperti ini, katakan semua seperti ini, nanti tinggal di record. Gitu. Ini ada ya bisa direkod apakah termasuk pointernya atau enggak. Ini pointernya pasti ya, audio pasti juga ya, dan record. Ini akan muncul press key to quit ya. Oke, katakan gini, saya mau jelaskan masalah yang ini ya. Misalkan. Oke, berikut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bla 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 gitu ya. Kemudian saya buka ini lagi yang lainnya dan ini ada grafiknya dan lain-lain. Kemudian saya buat ini dan seterusnya. Kemudian ini juga sudah oke. Ada teksnya dan lain-lain, katakan sampai sini. Nanti kita klik dengan Q ya. Q atau escape biasanya. Oke, sebentar. Ini biasanya langsung diproses nih sama dia ya. Kita tunggu aja dulu. Biasanya ada langsung di Q. Ini masih berjalan nih. Bentar. Dia suka loncat ke mana-mana. Kalau kebetulan dibuka dua atau dua objek ya. Nah ini dia. Nah, ini ada. Kita bisa stop dulu. Nah ini Bu, ini langsung jadi videonya. Ini kalau sudah jadi ini, kita play. To quit ya. Oke, katakan gini. Saya mau jelaskan masalah yang ini nanti bisa kita potong Bu. Misalkan gini. Saya nanti kan tadi kan saya playbacknya ya. Ini akan saya tutup dulu deh. Ini saya bisa potong videonya ya, trim ya, trim. Tadi kan dimulai misalkan dari pas dibesarkan. Oke ya, dari sini ya. Saya potong nih dari sini lah. Ya kan ini enggak ya. Nah dari sini sampai ya sampai selesai lah katakan sampai sampai ada di sini.
Oke, bla 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 bla. Ini sampai nah sini nih katakan. Oke. Bentar ya. Ya, katakan apa sini. Oke. Ya. Dan ini nanti langsung biasanya ketika kita automatically aja. Nah, ini kalau mau jadi Ibu mau hasilnya video atau tetap PowerPoint video kan, Bu? Iya, PowerPoint tinggal video, Pak. PowerPoint video. Ibu langsung Ya, dengan suara kita. Betul, ini langsung ini contohnya ya. Dan ini nanti katakan ini harus tersendiri kalau memang karena kan kalau mau disimpan semua ya ini bisa kita hapus dulu lah misalkan. Katakan yang ini aja. Ini langsung di file, nanti di export, create video pakai yang tinggi aja Bu, yang Full HD ya. Dan saya create video, katakan saya taruh di desktop namanya misalkan presentasi ya, presentasi oke. Ya, kita save. Ini cepat nih, nanti ada di bawahnya ini nanti kelihatan prosesnya. Ini prosesnya Bu. Ini membuat file video yang tadi kita rekam dengan suara kita, ya. Pas bisa nanti kan kita kan nggak langsung biasanya kan nggak langsung F5 gitu ya atau preview kan. Kita bisa potong tadi di trimnya. Jadi ngeditnya pun langsung di situ. Jadi nggak usah pakai program pengeditan gitu ya. Nah, sambil menunggu ada lagi Pak. Oke, baik. Sambil menunggu ini Ya. dari Mbak Tias nih. Mbak Tias menanyakan kalau misal PowerPoint ini bisa diinsert ke dalam slide Canva. Nah, itu aja sih. Bisa apa? Bisa diinsert ke dalam slide Canva. Iya. Biasanya kan beda merek ya. Memang ini Canva juga terus terang juga lagi rame gitu ya istilahnya. Biasanya Canva itu kan sudah ada platform sendiri gitu ya. Platform sendiri. Kalaupun bisa, biasanya dia berupa objek gambar. Oke. Saya coba kalau sempat saya contohkan ya. Mungkin langsung aja karena dia kan berjalan online ya. Oke. Kelihatan Canva-nya? Ya, Canva kelihatan oke. Oke. Ya, langsung aja deh ya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Tias. Yes, oke. Ini bagus banget nih. Katakan saya mau untuk student gitu ya. Nah, ini kita skip dulu deh. Ya, ini banyak banget misalnya. Cookies oke. Kita continue aja. Ini banyak macam skip aja. Oke. Baik. Ini kita not now. Oke. Ya, langsung kita buka presentation. Nah, ini katakan yang template dari apa namanya Canva ya. Di Canva itu dikenal ada elemen gitu ya, ada elemen, ada upload. Nah, upload ya, kita lihat nih ada upload, apapun yang bisa diupload nanti. Kemudian ada teks, ini elemen ya, ada project ya, ada project di sini ya, presentation-nya, ada project juga. Ya. Dan juga di sini ada berupa apps ya, aplikasi. Nah, biasanya kalau ketika di-upload ini berupa image ya, video atau audio ya. Ini kalau Anda klik ini biasanya memang kalau Anda masukkan tes untuk apa namanya? Tadi apa? Format animasi gitu ya. Misalkan animasi nih. Misalkan ya. Project dulu. Sudah. Di sorry bootcamp. Oke lah ya. Benar sekalian. Oke, katakan ini. Nah, ya saya nggak tahu ya. Biasanya sih kalau beda merek itu apa namanya? Dia hanya bisa elemennya. Jadi elemennya aja. Jadi kalau kita coba masukkan ini kadang-kadang ya berbeda gitu ya. Termasuk kalau misalkan Anda lihat di sini, nih, yang ini nih contohnya, berarti masuk ke sini nih di project sepertinya. Coba aja ya. Ini kan modelnya kan klik and drag juga bisa kayaknya. Bentar ya, saya cek dulu. Tapi Mbak, biasanya dia menanyakan ada yang nggak sempurna Mbak. Kalaupun bisa masuk ya biasanya, karena ada efek-efek yang memang tidak disupport. Pernah pakai Mbak ini pernah pakai Google Slide? Pernah pakai Google Slide nggak? Mbak Tias? Mbak Nelly. Tadi Mbak Nelly ya? Belum, Pak. Klik saja.
Belum ya. Ini bisa Mbak tinggal dikasih, tapi bukan di elemen atau desainnya, tapi di project. Nah, ini ada masuk nih. Bibi, Nah, ini yang tadi. Ya. susu. Nah, sebetulnya bisa aja. Tapi perhatikan ya, dia biasanya ketika dijadikan kemari itu jatuhnya sebagai apa nih? Teksnya berubah gak Mbak? Teks, ya. Nih. Oh, fontnya Iya. biasanya berubah gitu ya. Kalau ini Oke. mungkin masih bisa. Nah, ini masa sama. Jadi nggak masalah sih Mbak. Hmm. Tapi hati-hati ketika Hmm. pakai font yang khusus. Kayak contohnya animasi ini ya. Ini kalau saya animate ya, mungkin lain lagi nih punyanya. Nah, ini sama juga. Pasti di support juga. Nah, tuh, ya. Nggak masalah Mbak. Jadi sangat bisa ya. Tapi masuknya hati-hati. Kayak font atau efek-efek kayak coba tadi yang apa? Saya mau coba buka ya tadi yang apa nama itu? Binatang tadi di mana ya? Bentar. Ini ya kalau nggak salah ya. Nah, ada nggak Mbak? Enggak. Nggak ada. Kenapa? Ya ada yang terbatas memang ya karena mungkin merek juga ya. Ada Iya, yang iya, bisa iya. diakomodir dan tidak gitu. Kayak misalkan tadi Hmm. mungkin video gitu. Tapi udah cukup membantu ya. Membantu sih. Kayak tadi animasi membantu gitu. Gitu sih Bang Eli ya. Bisa ya jadi ya di dalam project ya. Oke. Pak Jindro silakan. Ya, baik. Ini ya. Ini Makasih, Pak. sama-sama Mbak Tias. Lama ketemu Mbak Tias. Ya, Silakan. monggo Bapak Ibu, teman-teman yang ingin menanyakan, mumpung ini spesial malam, mumpung sudah agak sedikit lancar, karena gini teman-teman, ini memang nanti kita akan adakan sesi tersendiri, karena memang keterbatasan waktu, tentunya juga kita juga mungkin tidak bisa mengakomodir dari yang mungkin sementara ini udah kebayang tapi belum tersampaikan, kira-kira semacam itu. Nah, ini kita kirimkan ini ya, teman-teman akan kita kirimkan feedback sambil nanti ada pernyataan kira-kira apa yang dibutuhkan. Tapi gini teman-teman, kita insya Allah kita memang akan mensupport ya guru-guru dalam penyampaian materi ini yang nantinya mudah-mudahan bisa menjadi pengembangan ilmu, termasuk pengembangan mudah-mudahan bisa pula menjadi apa ya, penyambung lidah kita menjadi trainer animasi PowerPoint, kira-kira semacam itu. Nah, di kolom chat ini ada link feedback ya, webinar Harmoni, yang tentunya nanti teman-teman bisa isi. Nah, kira-kira semacam itu, nanti teman-teman silakan isi. Kemudian kita sih sangat berharap, terutama teman-teman yang berposisi guru ya, kita Ya, sangat guru. sangat peduli dengan teman-teman yang berposisi guru, di mana guru ini kita ya berharap itu tidak ada ke depan, tidak ada lagi wah kok sekian, wah kok berat, wah kok nggak ada perhatian pemerintah dan lain-lain. Kita coba meminimalkan dan kita coba bahwa kita harus bangkit dari sharing semacam ini, kolaborasi. Insya Allah kita akan support sekali tentang knowledge apa yang menjadi apa ya, mungkin keluhan tanda kutip rezeki dan lain-lainnya, kira-kira semacam itu. Nah, semboyan kita memang satu sih, semboyan kita itu kita hanya mencari sebab datangnya rezeki. Nah, kembali lagi, jadi rezeki dari mana? Ya kita harus mencari sebabnya dulu. Kita harus menciptakan lapangan pekerjaan, kita harus berbagi ilmu. Kira-kira semacam itu. Nah, monggo, ada yang disampaikan? Ya, silakan, Pak. Ya, monggo. Ini jangan lupa ya, nih mohon bisa di link feedback. Nah, untuk selanjutnya nih mungkin saya juga akan kita sampaikan Pak Adi. Setelah Ini ada yang program dari luar Jawa. Luar Jawa, ini ada yang dari luar Jawa ini karena saya juga nggak bisa ngecek satu persatu. Ada? Oh, oke, baik. Ada dari Sulawesi. Wes, mantap Pak Syafi'i. Salam kenal Pak Syafi'i. Ya, salam kenal Pak. Mudah-mudahan Ya, ada manfaatnya Pak Syafi'i ini malam yang apa ya? Kenalan baru lah. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, maaf Pak, saya dari Sulawesi. Ya, apa namanya? IT masih masih semangat untuk belajar. Kebetulan kemarin baru ikut PPG gitu kan. Nah, jadi kebetulan kemarin dapat link ini saya mengikuti kegiatan ini. Pak, saya bisa request, bisa materinya di-share Pak, supaya saya ulangi. Oh iya, pasti. Oh pasti, insya Allah
Insya Allah ya. materi ini mohon izin Pak Haji, kita akan zoom di mana nanti kita ada kolom feedback. Nanti yang email ke kita akan kirimkan bertahap ya. Nanti zoomnya akan kita kirim. Kita full akan kita kirim. Insya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Pak Syafi'i. Ya. Pak, boleh sekali lagi nggak Pak? Gimana Bu? Ibu penasaran sekali nggak Wah, apa-apa, nih. saya suka. Ya. Ini kalau di Ya, di ini, sekolah ini, Pak. kalau ada siswa yang penasaran tuh Iya, senang Bu ya kita ya, Bu. saya pernah PDF ceritanya itu saya sudah ekspor video, tapi pada saat dioper dari PPT dioper ke PDF dioper, tapi video itu tidak muncul, harus dibuat lagi. Apakah ada metode ataupun dari aplikasi PowerPoint ini yang bisa muncul, misalnya kita jadikan video, tapi kita jadikan ekspor ke PDF atau ekspor ke PPT, itu tidak perlu lagi membuat video yang kita sudah buat, yang sudah ada muncul. Bisa nggak ya seperti itu, Pak? Oke. Karena soalnya saya pernah beberapa kendala, kalau saya lagi ekspor ke itu, tapi video itu harus diulang lagi, harus dimasukin video yang kita sudah buat, dimasukin lagi dalam bentuk file yang kita inginkan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Maaf. Oke, terima kasih Bu Nelly. Langsung jawab aja, Bro. Oh, langsung Pak Di. Monggo Pak Di. Ya, Mbak Nelly, bagus sekali. Jadi sebetulnya kan ini ujungnya sebetulnya video ya Bu ya. Jadinya ujungnya video ya atau apa? Outputnya nanti apa sebagai apa? Video. Kenapa Pak? Hasil akhirnya video. Iya, akhir itunya video. Ya. Cuma di PPT-nya itu kalau kita mau ekspor, kan video udah beda nih Pak. Kita punya dong PPT-nya yang asli ya. Nah, kita oper ke yang diminta, misalnya dalam bentuk Word, dalam bentuk PPT gitu. Tapi tidak muncul yang di dalam video itu gitu. Jadi hanya bentuk kayak gambar video aja gitu. Tapi kalau kita klik itu dia nggak muncul. Apakah ada trik? Kalau dibukanya di mana Bu? Di program apa? Di Word gitu maksudnya? Mungkin, kan? Saya pernah membuatnya di programnya itu Word. Nah, di Word kan biasanya kan bukan memang untuk video ya Bu ya. Artinya kalau bisa itu di capture gitu kan, di capture ya. Nah, itu screenshot namanya. Itu ada kan Bu. Jadi videonya bisa ada screen capture. Jadi kalau saya boleh share sebentar ya Pak Jando ya. Monggo. Oh iya, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Contohnya, oke. Jadi gini, misalkan Ibu punya, ini katakan ini videonya lah. Ini kan video jalan nih Bu ya. Oke. Berikut adalah laporan video ya Bu ya. Atau mungkin saya langsung aja deh. Saya ketika insert sebuah video di sini, video di sini, saya ambil dari tempat saya, katakan ini. Nah ini biasanya ini ketika saya coba crop videonya dulu. Nah, misalkan gini Bu, ini ada video, kemudian kita play. Ini ada audionya kebetulan gitu ya. Nah, ini kan bisa kita capture nih sampai di sini gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya, ketika ini Anda jalankan, ini ada untuk ketika di insert itu screenshot. Ini langsung yang bersangkutan biasanya ya, yang berkaitan gitu. Dari sini, dan screenshotnya di sini. Nah, ini untuk yang ini gitu ya, misalkan. Atau ketika dijalankan misalkan, mudah-mudahan bisa. Nah, ini juga ya. Ini ada nggak nih? Ya. Seperti nggak muncul ya. Artinya kita bisa gunakan yang lainnya. Jadi pas bersamaan bisa digunakan juga PowerPoint yang lainnya, misalkan untuk insert ya screen-nya. Nah, kayak gini nih Bu. Yang tadi ya misalkan. Nah, ini nih. Nah, ini langsung bisa di capture Bu ya, ininya. Dan ini ya tentu bisa di cropping ya. Nah, ini kan ketika dijalankan
ini. Dan biasanya kan memang kalau kalau di Word kan itu statis ya. Jadi ini pun bisa langsung di copy gitu, Bu. Kira-kira gitu, Bu. Jadi Oh, alhamdulillah. Oke, oke. Iya, nah, terima jadi kasih Pak. bisa. Masya Allah, luar biasa. Betul. Terima Ya, kasih. Iya, terima kasih. ya Silakan sama-sama. Ya, mudah-mudahan Pak bisa Jendro. menjawab ya. Ini Mbak Nelly atau Bu Nelly ini Pak Narsum ya, kepala sekolah ya? Kepala Salam buat Pak. Iya, Ini biasa. ya, ini kepala sekolah idola Pak Adi. Ini luar biasa, ini beliau ini Iya. luar biasa. Ya, salam buat Pak Iya, Narsum. iya. Ya, baik-baik. Baik, Pak. Ya, Ya, Luar baik. biasa. Nah, baik teman-teman, ini memang mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan kita akan terus kolaborasi ya. Kita sedang mencari setting waktu yang nantinya insya Allah kita akan bisa lebih mendalam lagi. Barangkali dengan ilmu yang sedikit ini bisa menginspirasi teman-teman. Nah, kembali lagi kalau misalnya nanti ada pertanyaan apapun, ini teman-teman bisa disampaikan ke ke website kita, bisa boleh, atau ini saya catat di mana di handphone, ini handphone saya 081219254651. Nah, ini insya Allah kita nanti akan godok mengenai apa ya. Bukan, maaf Pak, dengan Bapak siapa ya? Karena saya tadi di awal kendala masuk. Jendro saya Jendro. Alhamdulillah. Ya, kalau Ya, terima ini kasih Pak. ya baik, sama-sama. Kalau yang di kita nih Pak Adi, memang kita berdua sih. Kita berdua ya mohon doanya bahwa aktivitas kita membangun platform edukasi dan kreatif multimedia ini, kita bisa ke depan memang akan banyak yang kita ingin share ke teman-teman, termasuk dosen-dosen. Kita ketika mengembangkan ke dosennya agar lebih lebih memahami dengan dunia kreatif multimedia. Nah, Pak Adi, untuk satu kata untuk inspirasi Pak Adi. Nah, silakan Pak Adi. Ini satu kata apa satu apa ya, satu kalimat, mohon maaf, satu kalimat ya. Tujuan dari belajar itu bukan pintar bahasanya, tapi paham gitu. Jadi kalau pintar itu sempalan kecil dari paham sebetulnya. Jadi bukan, kalau pintar relatif, tapi kalau paham itu maka Anda bisa mengembangkan apapun gitu ya. Dasar pemahaman itu penting sekali. Jadi tujuan belajar diniatkan memang untuk paham ya. Kalau pintar itu relatif. Makanya kita tidak bisa membandingkan siswa satu dan siswa lainnya, nggak bisa kan. Tapi kita bisa membandingkan, katakan Bu Nelly yang sebelumnya ikut webinar ini dengan Bu Nelly yang setelah ikut webinar. Nah, itu bisa bandingkan. Jadi karena Pak ada pemahaman baru. Itu sih Pak Jendro. Jadi belajar untuk paham gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Nah, mohon izin kalau diperkenankan boleh di on cam sebentar untuk dokumentasi kita, sambil nanti kita juga silahkan aja anytime, kapan aja, dan ini bisa koordinasi tentunya dengan setelah menulis sertifikat dan handphone, nama sudah terkirim ya untuk perlengkapan sertifikat as soon as possible. Mohon maaf kalau agak terlambat nantinya karena memang webinar kita selenggarakan tiap hari, jadi kita harus ngecek satu persatu, tapi insya Allah akan kekirim semua lah. Ya, baik. Ya, mungkin yang kameranya agak-agak kendala, nah, bisa nggak masalah sih, tapi kalau bisa, nah, oke, baik. Ini mohon izin untuk kita ceria mukanya nih Pak Jendro, seger-seger ya. Insya Allah nih. Dari berkahnya kelihatan lah setelah ikut webinar. Baik. Ya, mohon izin saya akan foto 3, 2, 1. Ya, 3, 2, 1. Oke. Baik, itu aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita terus bisa kolaborasi untuk ke depan di dunia kreatif multimedia. Ya, demikian Pak Adi, terima kasih telah menyampaikan banyak hal dan kita bisa kita ke depan bisa lebih intens untuk saling sharing dan berbagi. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi